Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri ibadah raya di salah satu gereja dan saya diberi kesempatan sebagai pembicara di sana Bapak Ibu. Dan di akhir ibadah, worship leader bersama jemaat itu menyanyikan lagu Doa Yabes. Dan saya pikir sudah cukup banyak gereja-gereja yang menyanyikan lagu itu, yaitu lagu Doa Yabes, dan mungkin sudah menjadi populer di beberapa denominasi gereja. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana pandangan Yahudi tentang doa Yabes tersebut. Karena bagaimanapun, Yahudi adalah pemilik, penerima, dan pemakai primer perjanjian lama, supaya kita yang Kristen ini tidak asal mengutip atau menggunakannya, yang bisa saja kita anggap benar padahal sebenarnya tidak. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyerang ajaran gereja atau denominasi tertentu Bapak Ibu, atau mencoba mengkritisi pengajaran dari guru-guru tertentu, tetapi kembali mengingatkan dan sedapat mungkin meluruskan seperti apa doa Yabes yang ada di dalam Alkitab. Karena channel ini adalah channel edukasi yang pada prinsipnya adalah jangan benarkan yang biasa tapi biasakanlah yang benar. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa doa Yabes adalah doa supaya kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah yang identik dengan berkat secara materi, berkat kesehatan, atau berkat-berkat fisik yang lainnya. Karena pada prinsipnya doa Yabes itu tidak berkaitan dengan berkat-berkat materi Bapak Ibu, maupun berkat-berkat secara fisik. Jadi doa Yabes itu meminta hikmat dari Tuhan, disediakan murid bagi dia, tetap menjalankan tradisi Torah, dengan begitu kejahatan tidak menguasainya. Dia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Torah atau Taurat. Nah, kita masuk dalam pembahasan kita Bapak Ibu. Kita lihat dulu di mana doa Yabes itu disebutkan di dalam Alkitab. Kita bisa temukan doa Yabes di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Kalau kita baca, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita perhatikan di dalam teks Ibraninya doa Yabes, Imbarek te barakeni we hirbita, et gebuli we hayeta, yadeka, immi we asita memra'a lebil tiosbi. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam The Babylonian Talmud, Yabes berseru kepada Allah Israel berkata, "Oh, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas perbatasanku, dan agar tanganmu menyertai aku, dan bahwa engkau melindungi aku dari bahaya sehingga tidak menyakitiku." Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Nah, kita lihat satu persatu apa arti dari masing-masing kata-kata itu Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa engkau akan memberkati aku, itu bicara dalam pembelajaran Taurat. Yang kedua, dan memperluas perbatasanku atau wilayahku, itu dalam hal murid. Dan semoga tanganmu menyertai aku, itu bicara agar pembelajaranku tidak boleh dilupakan dari hatiku. Dan yang ketiga, agar engkau menjagaku dari bahaya, maksudnya adalah agar teman-temanku yang sama dengan aku disediakan untuk aku. Selanjutnya, agar itu tidak menyakitiku, bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan tidak menguasaiku, yang mencegahku untuk mengulangi kebiasaanku. Selanjutnya, jika engkau melakukannya, baik dan bagus, tetapi jika tidak, lihatlah aku akan pergi ke kuburan atau ke dunia orang mati dengan kesedihan. Dan Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya dengan berkat secara fisik. Tidak ada hubungannya dengan berkat materi. Doa Yabes ini adalah doa meminta hikmat Torah, meminta lebih banyak murid, pengajaran untuk tetap diingat, dan malapetaka dan bahaya bagi Yabes adalah ketika tidak ada orang yang sama seperti dia yang mau belajar dan diajar. Selanjutnya, dan jangan sampai Yabes dikuasai oleh keinginan atau kejahatan yang membuat dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan Torah. Kalau seandainya tidak begitu, bahkan dia akan berduka bahkan sampai kepada kematiannya. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat secara fisik, keuangan, pekerjaan, bisnis, atau apapun yang berhubungan dengan properti atau harta kebendaan Bapak Ibu. Dan doa Yabes juga tidak ada hubungannya setelah kita pulang ibadah dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka. Doa Yabes itu berhubungan dengan meminta hikmat dari Tuhan, pengajaran akan Torah, dan murid disediakan bagi dia, dan dia tetap menjalankan tradisi atau kebiasaan Torah itu, atau Taurat itu. Nah, ini adalah sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk itulah channel ini hadir Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Pernyataan tentang hikmat atau pengetahuan pun dicatat di dalam Septuagint. Nah, kalau kita lihat perbandingan teks Ibrani Masoret teks dan Septuagintnya Bapak Ibu, perhatikan yang saya beri tanda merah. Teks Ibraninya bentuk kata bakunya adalah ra'a yang artinya malapetaka atau sesuatu yang jahat.
Sementara di dalam teks Yunaninya, kata gnosin yang artinya adalah pengetahuan. Nah, dari sini kita bisa lihat kesalahan penyalinan yang harusnya yada, yaitu hurufnya yod, dalet, ain, namun disalin resh, ain, hei. Kembali kepada teks Septuagint tadi Bapak Ibu. Gnosin artinya pengetahuan. Dan ini sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi dari Talmud Yahudi, dari Babylonian Talmud, bahwa itu bicara tentang pengetahuan akan Torah atau Taurat. Jadi kalau kita terjemahkan teks Septuagint ini Bapak Ibu, maka artinya kira-kira seperti ini. Igabes. Dalam teks Septuagintnya, Yabes itu ditulis Igabes. Igabes memohon kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau sungguh-sungguh memberkati aku dan memperluas wilayahku, dan tanganmu menyertai aku dan engkau memberikan kepadaku pengetahuan, supaya aku tidak berduka karena malu. Dan Tuhan mengabulkan semuanya sesuai yang Dia minta. Perhatikan Bapak Ibu, teks Septuagint dengan jelas mengatakan pengetahuan. Jadi, antara Babylonian Talmud dengan teks Septuagint itu sejajar. Itu bukan bicara tentang berkat secara fisik, bukan bicara berkat secara jasmani atau harta kebendaan. Atau setelah pulang ibadah kita tidak kena mara bahaya atau kecelakaan di jalan. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi artinya adalah Yabes meminta hikmat Torah dari Tuhan, memiliki banyak murid, pengajaran itu tetap diingat. Jangan sampai Yabes dikuasai oleh kejahatan yang membuat dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baiknya sesuai dengan Torah, karena dia memiliki pengetahuan yang baik tentang itu, supaya dia tidak berduka karena malu, bahkan sampai kepada kematiannya. Nah, mungkin pemahaman yang saya sajikan kepada Bapak ini berbeda dengan pengajaran dari gereja di mana Anda bertumbuh dan berkembang di sana, atau mungkin dari guru-guru Anda. Nah, saya mengasihi Bapak Ibu semua untuk mengajak kita untuk tidak membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar. Jadi kesimpulannya, doa Yabes tidak ada hubungannya dengan berkat secara fisik, tidak ada hubungannya dengan berkat secara jasmani. Tetapi doa Yabes meminta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, disiapkan murid bagi dia, agar dia tetap menjalankan tradisi Torah dengan pengetahuan itu, sehingga dia tidak malu sampai pada kematiannya. Demikian bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Alkitab, agar kita tidak salah memahami Alkitab, agar kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan channel Tidak Biasa ini hadir untuk membuat kita bisa sama-sama belajar, bertumbuh dengan sehat di dalam iman yang benar, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.